Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Jokowi semakin tertekan. Kenapa bang? Kok semakin tertekan? Kabarnya ya polisi ya Bareskrim menerima ya barang bukti fotokopi ijazah dalam dugaan kasus ya palsu, dugaan ijazah palsu Jokowi begitu kan. Dalam laporan Jokowi ternyata hanya menyerahkan fotokopinya. Ini gimana begitu kan? Sudah masuk ini barang begitu kan, ya. Kenapa nampaknya ya saat melaporkan ya pada waktu itu Jokowi mengatakan ijazahnya sudah ya diserahkan kepada Bareskrim. Nah, ini bagaimana logikanya begitu? Maka secara tidak langsung begitu, apa yang kemudian disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya ya, yang sudah mengungkapkan telah menerima bukti fotokopi ijazah Jokowi hingga lembar pengesahan skripsinya. Tapi kita lihat saja ya, ini kan masalah autentik begitu kan ya, bukan lagi fotokopinya tapi ijazah secara autentik. Ini kan orang-orang akan melihat semakin Jokowi ini semakin tertekan pada akhirnya. Kenapa bang? Kenapa kok tidak ijazah aslinya gitu kan? Ini klarifikasi langsung begitu kan ya, jumpa persnya dari Polda Metro Jaya. Nah, Rismon, Roy Suryo, terus kemudian Dr. Tifa, ini semakin punya bukti-bukti yang baru, semakin kuat dugaannya di situ begitu. Ini agak menarik lah ya, agak menarik dan ini akan menjadi isu nasional begitu kan ya. Padahal ini hanya sepele begitu. Kalau Jokowi menunjukkan ijazah aslinya begitu kan ya kepada Roy Suryo, ini selesai sudah begitu. Kenapa sekarang kok nampaknya agak ribet banget begitu? Nggak tahu ini. Bayangkan ya, saat Polda Metro Jaya mengungkapkan telah menerima bukti fotokopi ijazah Jokowi hingga lembar pengesahan skripsinya begitu kan. Banyak ini sontak banyak yang kemudian mengatakan, wah ini kenapa Jokowi kok tidak membawa asli sebagai autentik di situ begitu. Ngeri kan? Ngeri sedap bos. Ya, apa yang disampaikan kita tonton ya, apa yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya saat jumpa persnya dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Jokowi begitu kan, seperti ini. Kemudian saat membuat laporan hingga saat ini ada beberapa barang bukti yang sudah diterima oleh penyelidik, antara lain ada satu buah flash disk berisikan 24 link video YouTube dan konten pada media sosial X ya. Kemudian ada beberapa dokumen fotokopi ijazah, kemudian ada printout legalisir dan juga ada fotokopi cover dari skripsi dan lembar pengesahan. Itulah tadi ya apa yang kemudian disampaikan oleh Bareskrim begitu kan ya. Coba kita tonton apa yang disampaikan oleh Jokowi begitu kan ya. Bahwa ijazahnya sudah diserahkan kepada Bareskrim. Ya, ini nampaknya siapa yang kemudian berkelit-kelit seperti ini begitu. Seperti ini. Pak, berarti sekarang posisi ijazah aslinya masih ada di Bareskrim? Di Bareskrim. Nanti kalau sudah selesai pasti akan diberitahukan, kemudian kita. Itulah tadi apa yang disampaikan oleh sosok Jokowi ya. Karena apa? Karena yang kita lihat hari ini adalah ya secara forensik yang beredar begitu kan ya, ijazah-ijazah asli yang beredar ternyata bisa saja itu palsu begitu. Karena itu yang kemudian diteliti, kemudian dilakukan forensik oleh Dr. Simon Rismon begitu. Ini kan semakin ada nuansa-nuansa Jokowi sudah mulai tertekan ya. Apalagi seorang Jokowi mengunjungi ya pembimbing skripsinya ya Pak Kasmojo di situ begitu, tapi ditolak mentah-mentah seolah begitu kan, saya bukan pembimbingnya, saya hanya asisten dosen. Wah, ini ngeri bos. Nampaknya semuanya sudah ada nuansa-nuansa mencela-mencele ya, ada ketidakjujuran. Ya pada akhirnya orang-orang menganggap siapa yang berbohong di balik ini semua. 2014 kalau nggak salah apa 2019 begitu kan ya, Jokowi pernah ke UGM dan bertemu dengan Pak Kasmojo. Ke depan Pak Kasmojo, inilah ya yang saya tahu Pak Kasmojo dulu galak bilangnya gitu ya.
Kenapa ya kok waktu itu mengatakan inilah pembimbing saya? Sontak dia tepuk tangan. Dan sekarang begitu mengejutkan ya Pak Kasbojo mengakui saya bukan pembimbing skripsinya Jokowi dan tidak pernah melihat ijazah Jokowi. Ini ya langkah Roy Suryo sudah menjadi pukulan telak bagi seorang Jokowi. Ngeri. Jadi artinya kalau kita melihat dengan hal seperti ini ya, seperti Rismon ya, kemudian Dr. Tifa dan Roy Suryo begitu sudah diperiksa oleh Kapolda, ternyata pemeriksaannya hampir berapa pertanyaan, lebih 50 pertanyaan begitu kan ya. Kabarnya tidak ada kaitannya dengan ini. Benar gak seperti itu begitu? Makanya orang-orang akan melihat begitu kan ya, yang awalnya Jokowi mengatakan bahwa ya ijazah aslinya sudah dikirimkan ke Bareskrim begitu kan, dan sekarang sudah mulai terungkap bahwa ijazah Jokowi yang dikasih ke Polda Metro Jaya ternyata fotokopi, bukan yang autentik, bukan yang asli itu. Kabarnya begitu. Inilah kemudian langkah yang kemudian apa yang dilakukan oleh Jokowi begitu. Nampaknya orang akan banyak berpikir begitu kan ya. Ngeri-ngeri sedap, Mas. Ngeri-ngeri sedap pada akhirnya kan. Pada akhirnya ngeri-ngeri sedap ya. Kita tahu bahwa negara kita negara demokrasi, oke lah negara hukum begitu. Tapi ayolah kalau memang benar ya benar, kalau memang enggak ya enggak begitu kan. Nampaknya banyak orang sekarang ini begitu melihat bahwa semakin hari semakin menunjukkan ya Jokowi ini sudah mulai tertekan begitu kan ya. Bahkan ini mengatakan begini, hanya fotokopi, aslinya di mana? Sesulit itukah tunjukkan ijazah aslinya atau hanya orang-orang yang berkemampuan supranatural yang boleh dilihat? Ketika Ibu Megawati menyindir sedikit saja sudah menjadi heboh yang sangat luar biasa. Ngeri kan? Ngeri bos, ini ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Jadi artinya apa? Artinya sekarang Polda Metro Jaya mengantongi ya bukti fotokopi ijazah Jokowi. Hanya fotokopi ijazahnya. Jadi saya kira dengan apa yang disampaikan Jokowi kemarin begitu bahwa menyerahkan aslinya, ini siapa yang kemudian berbohong begitu kan ya. Ini banyak realitas orang-orang yang mengatakan kok sesulit itu mengungkapkan kepada publik ya. Bahkan ada yang mengatakan kok tega-teganya begitu kan ya, seolah-olah ini dipermalukan. Seolah-olah mempermalukan Jokowi, katanya begitu ya. Bahkan ada yang yang mengatakan di saat zaman saya masih usia SD, orang tua sering bilang jangan suka bohong. Ini komentar dari netizen. Jadi orang-orang yang menyaksikan hari ini begitu, karena ini menjadi isu nasional begitu kan ya. Orang-orang ini akan melihat bahwa di jalan pemerintahnya Prabowo begitu kan ya, orang melihat bahwa wah jangan-jangan ini bagian dari penghambat demokrasi begitu. Sengaja diisukan nasional ya, sengaja ada nuansa-nuansa dramanya begitu kan, biar orang tetap membicarakan orang-orang itu aja begitu. Apakah benar? Nah, kita lihat saja. Makanya Jokowi ini sudah mulai tertekan, Jokowi ini sudah mulai nampaknya kepanasan karena diserang bertubi-tubi saat di depan ya ada Ibu Megawati, kanan kiri begitu ada Rismon, terus kemudian bisa saja di belakang itu ya para pendukung-pendukung tahun 2019. Ini polisi terima barang bukti fotokopi ijazah dalam kasus laporan Jokowi, kemudian ada beberapa dokumen fotokopi ijazah, kemudian printout terlegalisir ya, dan fotokopi cover dari skripsi dan lembar pengesahannya. Jelas Jokowi melaporkan orang lain yang bermodalkan fotokopi ijazah. Nah ya, maka Roy Suryo semakin tertawa begitu kan. Apalagi pengakuan dari Roy Suryo bahwa ijazah Jokowi di KPU hilang kabarnya begitu kan. Fotokopinya, dokumen-dokumennya, apakah benar seperti itu? Jadi artinya apa? Sudah mulai terungkap satu persatu nampaknya ini. Iya, sudah mulai terungkap begitu. Apa yang terjadi kepada Jokowi hari ini begitu kan ya? Menurut saya pribadi, cabut laporannya saja ya. Temukan Roy Suryo, temukan yang lain begitu dan kawan-kawan mereka, tunjukkan di situ kalau memang benar-benar asli. Jadi ini kan ribet begitu kan ya. Benar kata Ibu Megawati, kok susah amat untuk mengungkapkan itu begitu.
Logis sih kalau yakin asli ngapain sibuk sana sini. Atau ya kawan tuh nggak percaya lagi sama Polri. Gue punya teman luar negeri ketawa melihat kasus ini. Kasus ini mudah tapi dipersulit. Ini komentar dari netizen begitu kan ya. Bahkan tidak hanya itu ya, ketika Jokowi menerima barang bukti ya ijazah dalam kasus laporan Jokowi, maka ini ipar dan pengacara resmi serahkan ijazah asli ya ke Bareskrim Polri. Siapa yang salah ini begitu? Maka ini menunjukkan bahwa ya nampaknya terlalu susah begitu untuk mengungkapkan ini semua begitu, terlalu berbelit-belit, dan pada akhirnya orang akan melihat ya bisa saja ini diakhiri begitu kan ya. Perkara mudah sebenarnya, tapi kenapa ijazahnya fotokopi ya? Makin berbelit-belit ini. Biasanya kayak gini karena ada sesuatu, seperti berita terbaru dari Pak Kasmojo. Jangankan dosen pembimbing skripsinya, dosen pembimbing akademik pun beliau belum bisa ya. Karena dulu masih menjadi asisten dosen. Kenapa Pak Kasmojo ketika dipanggil yang ngangguk-ngangguk kepala begitu? Ini kan sudah mulai ada terang benderang ya. Apakah dugaan ijazah palsu ini punya Jokowi ini asli atau palsu begitu? Orang akan melihat di situ. Jadi ini bagian-bagian yang kemudian yang terjadi bahwa Roy Suryo begitu kan, begitu yakinnya karena telematika itu tidak bisa dibohongi, forensik itu tidak bisa dibohongi, dan sekarang ya kader dari PSI kabarnya ya dilaporkan juga. Pada akhirnya lapor melapor begitu. Kalau sudah seperti ini apa begitu dampaknya kepada masyarakat apa ya? Walaupun misalnya Jokowi punya ijazah palsu misalnya begitu kan ya, dampaknya sekarang sudah seperti apa? Karena sudah nasi menjadi bubur begitu kan. Sudah menjadi mantan presiden, kecuali mereka diadili begitu kan. Kalau diadili ya silakan begitu. Tapi negara kita begitu kan ya sibuk masalah seperti ini terus. Begitu sulitnya untuk mengungkapkan itu begitu. Jadi nanti ya di pengadilan, di persidangan pasti pasti akan ketahuan begitu. Kecuali Roy Suryo, Rismond, ya Dr. Tifa dan kawan-kawan itu dipenjara terlebih dahulu. Selama masih pembuktian ya silakan begitu. Seharusnya kan alurnya begitu. Pembuktian pada akhirnya ya masuk ke tahap ya penyidikan begitu. Baru bisa di situ ya. Jadi ini banyak komentar-komentar netizen yang mengatakan bahwa semakin membingungkan begitu kan ya. Kalau polisi masih ributin fotokopi ijazah karena kurang yakin, coba tanyakan saja ke orang ini ya, Dian Sandi Utama. Kabarnya sudah tahu dan asli ijazah seorang Jokowi. Ngeri ini keluarga dan pengacara Jokowi bawa ijazah asli ke Bareskrim Polri. Nah, sini sudah terupdate begitu kan. Tapi kenapa kok yang diterima itu adalah ya fotokopinya? Ini kan menunjukkan ini gimana begitu ya. Dari pihak kepolisian menerima sejumlah barang bukti ya laporan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Pertama adalah kumpulan konten di media sosial ya. Barang bukti ini diterima oleh polisi dan kemudian pihak Jokowi ya sewaktu melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya pada 30 April yang lalu ya. Bahkan ya menyerahkan ijazah aslinya. Tapi saat jumpa persnya begitu kan ya, ternyata fotokopinya. Ini gimana begitu? Bahkan ada 24 saksi begitu kan ya diperiksa. Ya sebelumnya Polda Metro Jaya menyampaikan perkembangan laporan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Sejauh ini polisi telah memeriksa 24 saksi itu. Dari 24 saksi tersebut 4 orang saksi telah diperiksa kemarin. Polisi masih mendalami kasus tersebut ya. Untuk hari ini Polda Metro Jaya memeriksa 2 orang saksi ya. Adi Rai yang mengatakan saksi diperiksa hari ini yaitu Roy Suryo dan Dr. Tifa. Itu sudah diperiksa begitu kan ya. Dan bahkan ya Roy Suryo tertawa begitu dengan seperti itu begitu. Karena apa yang disampaikan begitu nampaknya ada pasal-pasal yang diselundupkan. Kabarnya begitu ya. Ini klarifikasi dari Roy Suryo sendiri. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.